Rabies. Rabies adalah encephalomyelitis yang fatal, akut dan juga progresif, disebabkan oleh virus neotropik dalam famili Rhabdoviridae, genus Lyssavirus. Varian Lyssavirus ini sangat banyak dan sangat beragam ditemukan pada berbagai spesies hewan di seluruh dunia, yang semuanya dapat menyebabkan rabies pada manusia yang bersifat fatal. Sejauh ini, virus rabies merupakan infeksi Lyssavirus paling umum pada manusia. Puluhan juta potensi paparan manusia dan puluhan ribu kematian akibat virus rabies ini terjadi setiap tahunnya. Etiologi. Agen penyebab rabies adalah virus dari genus Lyssavirus dan termasuk ke dalam famili Rhabdoviridae. Virus ini bersifat neotropik, berbentuk menyerupai peluru, memiliki panjang 130-300 nanometer dengan diameter 70 nanometer. Virus ini terdiri dari inti RNA dengan rantai tunggal yang diselubungi oleh lipoprotein. Pada selubung luar, terdapat tonjolan yang terdiri dari glikoprotein G yang berperan penting dalam timbulnya imunitas oleh induksi vaksin dan penting dalam identifikasi serologi dari virus rabies. Transmisi. Cara penularan yang normal dan paling berhasil adalah inokulasi air liur dari gigitan hewan rabies. Virus rabies bersifat neotropik dan memperoleh akses ke sistem saraf tepi dengan dibawa ke sinaps di lokasi gigitan. Virus berjalan melalui saraf tepi ke sistem saraf pusat, di mana sebagian besar replikasi virus terjadi sebelum kembali keluar melalui sistem saraf tepi. Setelah mencapai kelenjar ludah, virus dapat diekskresikan sehingga siklus penularannya berulang. Paparan virus rabies ke jaringan yang sangat dipersarafi dapat meningkatkan resiko infeksi yang berhasil. Paparan virus rabies ke situs anatomi yang lebih dekat dengan sistem saraf pusat dapat mengurangi masa inkubasi. Patogenesis. Setelah virus rabies masuk melalui luka gigitan atau cakaran, virus akan menetap selama 2 minggu di sekitar luka gigitan dan melakukan replikasi di jaringan otot sekitar luka gigitan. Kemudian, virus akan berjalan menuju susunan saraf pusat melalui saraf perifer tanpa ada gejala klinis. Setelah mencapai otak, virus akan melakukan replikasi secara cepat dan menyebar luas ke seluruh sel-sel saraf otak atau neuron, terutama sel-sel limbik, hipotalamus, dan batang otak. Setelah memperbanyak diri dalam neuron-neuron otak, virus berjalan ke arah perifer melalui serabut saraf eferen baik sistem saraf volunter maupun otonom. Dengan demikian, virus ini menyerang hampir tiap organ dan jaringan dalam tubuh, dan virus akan berkembang biak dalam jaringan-jaringan seperti kelenjar ludah, ginjal, dan sebagainya. Gejala klinis pada manusia. Tahap prodromal. Pada tahap awal, gejala yang timbul adalah demam, lemas, lesu, tidak nafsu makan, insomnia, sakit kepala hebat, sakit tenggorokan, dan sering ditemukan nyeri. Tahap sensoris. Pada tahap ini sering ditemukan rasa kesemutan atau rasa panas, parestesi di lokasi gigitan, cemas, dan reaksi berlebih terhadap rangsang sensorik. Eksitasi. Pada tahap ini, penderita mengalami berbagai macam gangguan neurologi. Penderita tampak bingung, gelisah, mengalami halusinasi, tampak ketakutan disertai perubahan perilaku menjadi agresif, serta adanya bermacam-macam fobia, yaitu hidrofobia, aerofobia, dan fotofobia. Hidrofobia merupakan gejala khas penyakit rabies karena tidak ditemukan pada penderita penyakit ensefalitis lainnya. Tahap paralisis. Bentuk ini ditandai dengan paralisis otot secara bertahap, dimulai dari bagian bekas luka gigitan atau cakaran, kemudian penurunan kesadaran berkembang perlahan dan akhirnya mati karena paralitik otot pernafasan dan jantung. Lamanya sakit untuk rabies tipe paralitik adalah 13 hari, lebih lama bila dibandingkan dengan tipe Verius. Gejala klinis pada hewan, yaitu anjing. Gejala klinis pada anjing sesuai dengan manifestasinya, dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap prodromal, tahap eksitasi, dan tahap paralitik. Penata laksanaan. Setelah dugaan pajanan, profilaksis pasca pajanan harus segera dimulai. Tidak ada terapi khusus yang tersedia setelah gejala muncul. Percobaan dengan obat antivirus tidak membuahkan hasil. Belum ada pendekatan medis praktik terbaik berbasis bukti untuk merawat pasien rabies. Kebanyakan pasien ditangani dengan perawatan suportif, simptomatik, dan paliatif. Pendekatan eksperimental yang dikenal sebagai protokol Milwaukee
melibatkan induksi koma dan pengobatan dengan obat antivirus, tetapi tetap kontroversial. Rabies masih dianggap fatal secara universal untuk tujuan praktis dan tindakan pencegahan, misalnya perawatan luka yang tepat, profilaksis sebelum dan sesudah pajanan adalah satu-satunya cara untuk mengoptimalkan kelangsungan hidup jika digigit hewan rabies. Pencegahan penularan rabies pada manusia adalah dengan memberikan tata laksana luka gigitan hewan penular rabies sebagai berikut. Yang pertama adalah pencucian luka, yang kedua adalah pemberian antiseptik, yang ketiga adalah pemberian vaksin anti rabies dan serum anti rabies.